Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan membahas tentang lembaga penunjang pasar modal. Saya Vindi Anggriani, NIM 180502143. Lembaga penunjang pasar modal adalah lembaga institusi yang berfungsi di dalam kegiatan pasar modal melalui partisipasi yang bersifat di belakang layar. Setiap lembaga penunjang pasar modal harus mendapatkan izin dari Badan Pengawas Pasar Modal atau BAPEPAM, Lembaga Keuangan. Lembaga penunjang ini terdiri atas berbagai macam lembaga, yaitu Bank Kustodian, Biro Administrasi Efek, Wali Amanat, Pemeringkat Efek, Penilai Harga Efek, dan Indonesia Securities Protection Fund atau SIPF. Yang pertama, Bank Kustodian. Kustodian adalah pihak yang memberikan jasa penitipan efek atau harta lain yang berkaitan dengan efek serta jasa lain, termasuk menerima dividen, bunga, dan hak-hak lain, menyelesaikan transaksi efek, dan mewakili pemegang rekening yang menjadi nasabah. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Firanti, NIM 180502138. Saya pemateri kedua akan membahas tentang Biro Administrasi Efek. Menurut ketentuan pasal 1 butir 3 Undang-Undang Pasar Modal Nomor 8 Tahun 1995 dirumuskan bahwa Biro Administrasi Efek, yaitu pihak yang berdasarkan kontrak dengan emiten, melaksanakan pencatatan dengan efek. Biro Administrasi Efek adalah badan hukum berbentuk perseroan terbatas dan khusus didirikan untuk menjalankan tugas administrasi efek yang diperdagangkan di bursa dan dipercayakan kepadanya oleh pihak yang berkepentingan. Biro Administrasi Efek memiliki beberapa tugas pokok, yaitu yang pertama, melaksanakan pekerjaan yang dipercayakan kepadanya oleh emiten dan penjamin emisi efek dalam melaksanakan dan penyelesaian emisi efek. Yang kedua, menata usaha pemindahan hak atas efek untuk kepentingan para emiten atau para pemegang efek. Yang ketiga, melaksanakan kegiatan lain yang diamanahkan seperti clearing di bursa efek, penyimpanan efek, dan pembayaran dividen. Yang keempat, Biro Administrasi Efek juga memiliki beberapa tanggung jawab, antara lain setiap Biro Administrasi Efek wajib mengadministrasikan atau menyimpan dan memelihara catatan, pembukuan, data, dan keterangan tertulis yang berhubungan dengan emiten yang efeknya diadministrasikan oleh Biro Administrasi Efek, jasa administrasi efek yang diberikan, atau manajemen Biro Administrasi Efek. Yang terakhir, Biro Administrasi Efek wajib menjaga sebaik-baiknya setiap efek maupun pencatatan bukuan dalam pengelolaan, dan wajib membuat salinan dari catatan yang disimpan di tempat yang terpisah dan aman. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmawati, NIM 180502147. Saya pemateri ketiga tentang Wali Amanat. Wali Amanat adalah lembaga yang bertugas pokok mewakili dan melindungi kepentingan para pemegang obligasi sesuai ketentuan yang tercantum dalam perjanjian perwalimatan. Perwalimatan dalam emisi obligasi dapat dilakukan secara bersama-sama dalam membentuk sindikat wali amat. Kegiatan yang dilakukan wali amat adalah yang pertama, menganalisis kemampuan dan kredibilitas emiten. Yang kedua, menilai sebagian atau seluruh harta kekayaan emiten yang diterima olehnya sebagai pinjaman. Yang ketiga, memberikan nasihat yang diperlukan oleh emiten. Yang keempat, mempersiapkan dokumen-dokumen yang diperlukan bersama emiten dan penjamin emisi efek. Yang kelima, mengawasi pelunasan pinjaman pokok serta bunga yang harus dipenuhi oleh emiten tepat pada waktunya. Yang keenam, bertindak sebagai agen utama pembayaran. Yang ketujuh, terus-menerus mengikuti perkembangan pengelolaan perusahaan emiten dan lain-lainnya. Yang kedelapan, melakukan kegiatan lainnya yang
dilakukan oleh wali amanat. Supaya tidak terjadi konflik kepentingan, maka menjalankan tugasnya ada beberapa larangan wali amanat, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, wali amanat dilarang mempunyai hubungan afiliasi dengan emite, kecuali hubungan afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal pemerintah. Yang kedua, wali amanat dilarang mempunyai hubungan kredit dengan emite, kecuali dalam jumlah sesuai dengan ketentuan Bapepam yang dapat mengakibat benturan kepentingan antara wali amanat sebagai kreditor dan wakil pemegang efek bersifat utama. Pasal 51 ayat 1 dan ayat 3 UU PM. Yang ketiga, wali amanat dilarang merangkap sebagai penanggung dalam emisi efek bersifat utang atau suku yang sama dalam pasal 54 UU PM. Larangan ini dimaksudkan untuk menghindari terjadinya benturan kepentingan wali amanat selaku wakil pemegang efek bersifat hutang atau sukuk dengan kepentingan wali amanat selaku pemegang yang justru wajib memenuhi kewajiban emite terhadap pemegang efek bersifat utang atau sukuk dalam hal terjadi prestasi oleh emite. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebagai pemateri selanjutnya atas nama Siti Rahminim 185502113 akan membacakan materi tentang pemeringkat efek. Lembaga pemeringkat efek adalah badan hukum yang memiliki izin usaha untuk melakukan analisis dan pemeringkatan atas efek yang diperdagangkan di bursa. Informasi yang diberikan dalam bentuk nasihat kepada para investor dalam memilih efek atau portofolio efek yang diperdagangkan di bursa. Jenis pemeringkat ditinjau dari jangkauan penilaian yang dilakukan dapat dibagi atas dua jenis, antara lain yang pertama corporate rating dan yang kedua adalah product rating. Selanjutnya, materi tentang larangan pemeringkat efek. Yang pertama, memberikan rekomendasi yang dapat mempengaruhi keputusan investasi pemodal. Yang kedua, baik secara implisit maupun eksplisit, memberikan kepastian dan atau jaminan atas hasil pemeringkat tertentu sebelum selesainya proses pemeringkatan. Yang ketiga, melakukan kegiatan usaha yang tidak berkaitan dengan kegiatan pemeringkatan, kecuali kegiatan usaha yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Yang keempat, memberikan data dan atau informasi yang bersifat rahasia yang digunakan untuk melakukan pemeringkatan dan atau untuk tujuan lain selain untuk keperluan kegiatan pemeringkatan kepada siapapun, kecuali telah memperoleh persetujuan dari pihak yang memiliki data dan atau Otoritas Jasa Keuangan dan atau pihak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan atau kepentingan peradilan. Yang kelima, menentukan hasil pemeringkat berdasarkan hal lain selain faktor-faktor yang relevan dengan objek pemeringkatan. Yang keenam, memberikan rekomendasi mengenai struktur produk keuangan terstruktur yang sedang diperingkatnya, antara lain efek beragun aset dan real estate investment. Selanjutnya adalah kewajiban pemeringkat efek. Yang pertama, bersikap objektif dan independen dan dalam melakukan kegiatan pemeringkatan. Yang kedua, memiliki prosedur dan metodologi tertulis sebagai pedoman dan prinsip dasar dalam setiap tahapan pada proses pemeringkatan, termasuk jangka waktu penyelesaiannya. Yang ketiga, melakukan kaji ulang secara berkala paling kurang 3 tahun sekali terhadap prosedur dan metodologi pemeringkatan serta penerapannya untuk memastikan kualitas, konsistensi dan objektivitas proses pemeringkatan, bertanggung jawab atas setiap hasil pemeringkat yang dikeluarkan. Yang selanjutnya, mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk mencegah dikeluarkannya hasil pemeringkat yang tidak mencerminkan kemampuan sebenarnya pihak yang diperingkat atau pihak yang efeknya diperingkat.
Selanjutnya, melakukan keterbukaan prosedur dan metodologi pemeringkatan dengan pihak yang diperingkat, investor, partisipan pasar dan lainnya, dan masyarakat. Memantau entitas dan atau efek yang diterbitkan oleh pihak yang diperingkat secara terus-menerus sesuai dengan prosedur standar operasi pemeringkatan. Mengkaji ulang secara berkala hasil peringkat yang dikeluarkan. Mengungkapkan hasil pemutakhiran atas setiap hasil peringkat yang dikeluarkan sesuai dengan yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, atau dalam hal tersebut informasi yang material yang menyebabkan perubahan hasil peringkat. Dan yang terakhir, mempunyai komite pemeringkat dan pejabat kepatuhan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan memaparkan sedikit mengenai penilai harga efek. Nah, jadi penilai harga efek atau lembaga penilai harga efek ini adalah suatu lembaga independen yang menjalankan perannya dalam menyediakan suatu acuan harga wajar atas obligasi guna menganggap remeh investor dalam memastikan nilai dari investasinya. Lembaga ini haruslah independen dalam guna bahwa lembaga ini tidak diduduki oleh suatu pihak tertentu sebagai pemegang kendali, di mana pembentukan lembaga ini dalam rangka mendorong terciptanya mekanisme pembentukan harga dan likuiditas pasar efek dan sukuk serta surat berharga berlainnya secara objektif, independen, kredibel, dan mampu dipertanggungjawabkan sehingga mampu dijadikan acuan oleh pemodal dalam bertransaksi efek serta mengatasi kesulitan penentuan harga pasar atas obligasi yang tidak likuid, tidak aktif diperdagangkan. Nah, tata cara pendirian lembaga penilaian harga efek. Lembaga penilaian harga efek dalam memperagakan caranya wajib untuk memperagakan penetapan harga pasar wajar, harga pasar wajar efek bersifat utang dan sukuk secara objektif, independen, kredibel, dan mampu dipertanggungjawabkan. Dan yang selanjutnya, Indonesia SIPF. Seperti yang kita ketahui, Indonesia SIPF ini adalah sebuah lembaga perlindungan yang diawasi penuh oleh OJK untuk memberikan perlindungan atas aset investor melalui dana perlindungan pemodal, sehingga memberikan rasa aman dan nyaman bagi para investor dalam berinvestasi di pasar modal Indonesia. Di Indonesia SIPF, fungsi Indonesia SIPF memiliki 3 fungsi utama. Yang pertama itu fungsi investasi, fungsi pembukuan dan keuangan, dan yang terakhir itu fungsi audit dan kepatuhan. Mungkin hanya itu yang dapat saya paparkan sedikit. Mohon maaf atas kekurangan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.